kali ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Akan tetapi, pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka langsung. Namun, kalian harus tetap semangat ya, karena kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi statistika, khususnya tentang ukuran pemusatan data. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian. Berdoa. Selesai. Nah, untuk selanjutnya, mari kita saksikan pembahasan berikut. Statistika, ukuran pemusatan data pada pembahasan kali ini adalah tentang mean atau menghitung rata-rata. Kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan mean data berkelompok dengan teliti, membandingkan hasil dari mean data kelompok dengan menggunakan cara yang berbeda, menganalisis mean data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat, dan memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan mean data berkelompok dengan kritis dan kreatif. Mean atau rataan hitung data kelompok. Sebetulnya waktu SMP kalian sudah pernah mempelajarinya. Akan tetapi waktu SMP data yang disajikan dalam bentuk data tunggal. Coba kita amati permasalahan berikut. Di sini disajikan data hasil penilaian harian matematika dari kelas 11 pembuatan benang. Datanya disajikan dalam data tunggal. Masih ingatkah kalian cara menghitung mean-nya? Ya, benar, konsep menghitung mean yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang jika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, bagaimana cara menghitung mean-nya? Sebenarnya konsepnya masih sama, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi, maka rataan hitungnya dapat ditentukan dengan dua rumus. Yang pertama dengan rumus nilai tengah, dan yang kedua nanti dengan menggunakan rataan sementara. Yang pertama ini dengan menggunakan rumus nilai tengah. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma FI. Sigma itu artinya jumlah. Dengan X bar sama dengan mean atau rata-rata, XI nilai tengah kelas ke I, FI frekuensi kelas ke I, dan N banyak kelas interval. Nah, sekarang coba kita hitung data tadi dengan menggunakan rumus rataan dengan nilai tengah. Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu XI-nya. Caranya mudah sekali. XI itu didapatkan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita perhatikan kelas interval yang pertama 65 sampai 69, maka XI-nya 65 tambah 69 dibagi 2 sama dengan 67. Dengan cara yang sama, kalian tentukan XI dari 70 sampai 74. 72, 75 sampai 79, XI-nya 77, 80 sampai 84, XI-nya 82. Setelah itu kalian kalikan XI dengan FI. 67 kali 8, 536. 72 kali 10, 710. 77 kali 7, 539. 82 kali 5, 410. Setelah itu kalian jumlahkan ini seluruh XI kali FI. Dijumlahkan hasilnya 2205. Kalian jumlahkan juga frekuensinya.
Sampai sini masih bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumusnya. X bar tadi jumlah XI kali FI dibagi jumlah FI. 2205 dibagi 30. Hasilnya 73,5. Jadi rata-ratanya 73,5. Jelas ya? Yang kedua yaitu menggunakan rumus rataan sementara. Min menggunakan rumus rataan sementara. Di sini X bar sama dengan XS ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali DI per FI. Dengan XS rataan sementara, DI adalah simpangan XI terhadap XS. DI sama dengan XI dikurangi XS. Nah, sekarang tugas kalian hitung data yang sama, data yang tadi ini, dengan menggunakan rumus rataan sementara. Untuk menentukan rataan sementara didapatkan dari XI dengan nilai tengah dengan frekuensi terbanyak. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya juga pada LKPD. Nah, setelah kalian dapat menghitung hasil akhirnya, kalian bandingkan dengan dua cara tadi, dengan nilai tengah dan dengan rumus rataan sementara. Apakah hasilnya sama? Kemudian menurut kalian menggunakan cara yang mana yang lebih mudah? Berikan alasannya. Kalian tuangkan jawaban kalian pada LKPD. Untuk modul dan LKPD-nya sendiri dapat kalian download pada link jaring membara. Dan jangan lupa sebelumnya kalian lakukan presensi terlebih dahulu. Kemudian hasil dari LKPD-nya kalian diskusikan dengan forum diskusi pada link jaring membara tersebut. Oke, terima kasih.